Halo teman-teman, sekarang Pasar Burung Pramuka kedatangan tamu istimewa. Kayaknya sih Wakil Ketua DPR RI. Ntar kita coba lihat. Jadi jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Ketarik, ayo, gitu loh. Puluhan tahun yang lalu di sini ya. Tapi jadi apa baru pakai? Oh, waktu itu ocean. Kalau Pak Gubernur kita belum darah. Sini. Oh, ini obat-obatan. Obat-obat tidak ini. Oh iya. Ini sudah bersulit ke Surabaya. Jadi di kampung. Jadi nanti ngomong-ngomong dari Indonesia. Ya, suara hati mereka juga terhalu. Ini Jadi ini berapa blok tuh? Mungkin ada 2000. ini Bang Boy sama Ketua MPR DPR, tamu spesial di Pasar Burung Pramuka. Tiga lantai. Cuma kalau konteks bangunannya kurang menurut Banyak wartawan. Yang mahal sama yang murah. Burung hantu aja karena lucu banget kan. Oh iya, dia nggak terbang dia. Don. Salam, salam. Alhamdulillah. Yang kiosnya 198. 198 kios, 198 kios. Kalau itu yang udah punya 2 kios. Yang kategorinya ada padat sekali ya. Ketinggiannya tuh lebih dari ini dari 4 meter ke 4 meter. Kurang Sirkulasinya kurang pas. Iya. Apalagi ini masih penting Pak. Sampai yang baru lebih marah sirkulasi. malah baru lebih jelek ya. Dia masih berdiri. Bapak nanti Juga ya. Ini kan pengen berseru ke Pak. Iya. Aku tak mau ngomong. Iya. Apa masalahnya Pak yang paling? Pertama itu komoditi yang kita jual semua. Kalau dulu kan yang Semua yang dijualnya masuk APD juga, hampir semua ya kali ya. anu besar ada. Kami kan PP 20, tapi masih banyak dan nanti kalau semua masa APD kita mau mana kan itu perlu dipikirkan, jangan hanya untuk melestarikan alam tapi kan masa APD ini kan kita bahas lagi alam itu sudah sangat lama dan itu kita bisa mahal kalau sekarang ini bukan karena dibandingkan
Ini ada motivasi lain cuma di kita ini sangat merugikan. Karena yang tadinya bisa jual anggaplah turun seperti kayak ikan hijau, tiba-tiba nggak boleh dijual. Jangan dikejauh ya. Konin, maksudnya konin yang mana? Lebih spesifik ya. Lebih spesifik. Kriteria yang dilarang itu Jalan balik sama Pak. ya beli. Murah. Ini cafe yang murah. Punah itu jauh lebih penting. Ya. Kebetulan ada Bang Bon pernah memberi nomor tangga COVID. Tanggal 27 Februari. Sejak ini saya buka. Starter tuh. Jak saya Pak karena Pak Boy. Jadi mereka maunya gini. Kalau itu bisa dirapi. Bukan Macam burung koktel biru. kedepannya andai kata saja pandemi ini terus berlalu, kedepannya kita berharap lebih baik lagi. Apa aja tadi? Apa aja tadi? Koktel, warteg, Pemimpin. sambung seperti kelompok itu sudah sukses Pak. Ya. Eropa. Itu Eropa. Harusnya itu Pak dia udah sukses di kita kembali ke sana. Nah, seperti itu Pak. Harusnya ya. Kita kalah sama Thailand. Iya. SDM yang ada di kita cinta untuk itu kan harapan saya. Thailand kenapa? Thailand itu saya dengar itu di sana ditutup Rajanya turun tangan Pak. Ini yang benar. dan dia itu ngeluarin produknya itu banyak massal kan. Sambil jalan ngobrol kita. Gimana? Mas, Ini ada tiga ini. Ini tidak ada tempat itu yang buat konten sendiri. Harusnya ini kan sebagai pasar terbesar. Dulu di Asia Tenggara nggak tahu kan. Harusnya kan ada bateri pasar seperti ini. Ini ada gitu ya. Iya. Lapo. iya. Ini kan sembako. Iya. Harus fungsi. Peruntukan sama manajer area sih, katanya si Pinang itu dibangun sembako dan nama di sini. Ini modelnya pasar rakyat, nggak kena karena kita bisa lagi standarnya apa? Ya, dari tiba-tiba kita lihat turun awal. Dan saat kita minta lagi sendiri, dia nggak bisa. Mbak, Tujuan kunjungan ke Pasar Burung ini apa? Apakah sudah mendorong aspirasi dari ya. Ternyata kita agak kelupaan bahwa Pasar Burung ini adalah tujuan wisata yang sangat penting. Bukan saja menarik, tetapi juga bisa berkontribusi secara ekonomi yang dampak siklus ekonominya akan sangat besar, baik bagi pedagang sendiri, bagi transaksi lain, pengikut yang mengikuti transaksi burung ini. Di sisi yang lain, pasar burung ini menjadi pusat pengembangbiakan yang burung-burung langka yang bisa dikembangkan dengan baik oleh masyarakat. Nah, di sisi ini pemerintah harusnya membackup dan memberi dukungan penuh agar pasar burung ini menjadi pusat wisata yang menarik, sekaligus mendorong agar tumbuh kembangnya pengembangbiakan burung-burung yang langka. Oleh karena itu ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama, renovasi yang layak sehingga
pasar burung ini punya kemampuan untuk menampung seluruh harapan para pedagang pasar, sekaligus nyaman buat wisata kita. Yang kedua, harus ada perbaikan peraturan pemerintah yang memberi keleluasaan ruang kepada para pedagang burung ini, sehingga tidak menghambat pertumbuhan perdagangan burung yang positif buat ekonomi kita. PP nomor berapa tadi? PP nomor 21 mestinya dibuat serigid mungkin, sehingga tidak multitafsir dan menyulitkan para pedagang burung. Jadi DPR RI akan menjembatani ini, Pak. DPR RI bukan hanya menjembatani, akan memanggil pihak-pihak terkait, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perindustrian Perdagangan, agar semua jumlah kebutuhan untuk transaksi supaya lebih produktif lagi. Betul, ekonomi kreatif, wisata. Sejauh ini belum ada perhatian serius. Hanya pada satu aspek saja, yaitu aspek perlindungan hewan-hewan langka. Tetapi kita tidak ingat bahwa kita bisa mengembangbiakan dengan baik. Soal yang lain, Mak. Komitmen DPR untuk menyelesaikan RUU TPKS nantinya itu sejauh mana komitmennya, Pak? Kalau DPR sejak awal perlu saya sampaikan, undang-undang TPKS itu kan ide DPR, bukan ide pemerintah. Inisiatif DPR yang direspon oleh Pak Presiden, sehingga mendapatkan sambutan yang positif. Nah, DPR tentu sangat senang karena inisiatif DPR, kemudian pemerintah memberikan dukungan. Tinggal kita mulai tanggal 18 itu kita sahkan menjadi RUU inisiatif, lalu Presiden mengeluarkan surprise untuk menunjuk menteri-menteri yang terkait. Langsung kita bahas bisa secepatnya, dalam waktu secepat-cepatnya, 1 bulan bisa. Ya, bertahap. Vaksin berbayar berarti tidak ada, atau tidak ada kan? Jadi bertahap. Sekarang untuk lansia yang berkebutuhan khusus, ini tahap awal. Tahap berikutnya kita minta untuk semuanya akan masuk vaksinasi booster. Tetapi kalau ada peluang mandiri, saya kira harus dibuka ya, supaya orang-orang yang mampu melakukan subsidi kepada keterbatasan anggaran pemerintah yang mampu. Tetapi kalau yang nggak mampu, pemerintah harus siapkan. Jadi melihat pemulihan ekonomi yang sekarang masih dalam pertumbuhan, dengan harga kisaran 200 sampai 600 itu kan bagi masyarakat yang di bawah mungkin agak... Ya, harus free. Masyarakat pada dasarnya bebas. Tapi kalau kemudian nggak sabar, ingin cepat, liburan kemarin sudah meledak kayak begitu, jangan diteruskan. Kita harus betul-betul ketat prokesnya. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Sampai dulu. Kalau kita perjuangkan semuanya dari Pak Boy, mantap Pak Boy. Ini wawancara saya sama Bang Boy. Bapak jembatan untuk bisa menampung sepuluh itu berarti dari mana? Ya tentu kita akan melihat PP 21 2018. Nanti bila ada burung-burung yang sebenarnya sudah tidak langka, tetapi masih dianggap langka sehingga mempersulit pergerakan dari perekonomian kreatif di bidang burung, itu nanti kita akan ajukan revisi. Yang kedua, kita akan melakukan rakor mendorong agar seluruh perizinan, seluruh proses karantina dari BKSDA itu berjalan sesuai SOP dan tidak adanya kesulitan-kesulitan yang tidak perlu, sehingga membuat para industri
kerakyatan di bidang kreatif burung ini menjadi terhambat. Dari pelaku ekonomi kreatif Mas Boy, kan ini bisa menjadi destinasi wisata yang baik. Kira-kira para komunitas ini akan melakukan apa supaya daya tarik wisatawan itu bisa datang ke tempat ini dan menikmati? Sebenarnya kita sudah gerak lama. Kayak lomba-lomba burung itu kan tujuan akhir kan orang pasti bertanya beli burungnya di mana. Nah, pasti kan arahnya pasti ke sini. Ya kan? Tapi memang tadi seperti disampaikan oleh saudara-saudara saya dari Pasar Pramuka, memang ini perlu ada perbaikan. Jadi orang ingin ke sini itu jadi nyaman. Gitu loh. Jadi saya juga keinginan dari dulu kayak Pasar Pramuka ini kan jadi suatu edukasi buat anak-anak kecil yang selama ini kan cuma melihat gambar, tapi mereka bisa dikunjungi, mereka juga mau membantu menjelaskan ini burung jenis ini, burung jenis ini, burung jenis ini gitu. Jadi peran pemerintah juga besar. Kalau kita dari komunitas bergerak, dari teman-teman pasar juga bergerak, kalau tanpa ada bantuan dari pemerintah juga nggak bisa bergerak. Berarti yang diharapkan ini pembangunan supaya ini dikemas secara baik ya Pak? Iya, bukan dipindah ya. Nah, Kalau dipindah saya orang pertama yang nggak setuju. Karena di seluruh dunia taunya Pasar Pramuka itu adalah pusat burung Indonesia itu ada di sini. Jangan historis ini jangan sampai hilang. Karena kepentingan orang lain saya nggak mau. Saya sudah bilang sama mereka kalau ini adalah nilai historis sejarah perburungan Indonesia itu ada di sini. Jangan dihapus gitu maksudnya. Kalau bisa dihapus ya saya orang pertama yang nggak mau. selain wisata, edukasi terhadap pengenalan satwa burung dan unggas juga ya Pak? Iya, ini kan bisa nyata karena di sini kan hampir semua jenis burung kan ada. Mereka kan bisa lihat masing-masing fisiknya. Oh ini kenari, ini istilahnya tuh murai, ini murai Borneo, ini murai Medan. Kan mereka langsung lihat fisiknya. Untuk knowledge-nya bagus ya? Bagus sekali untuk anak-anak dari SD. Jadi mereka kan kalau anak SD kan lebih enak nyatanya daripada Bisa dia interaktif. belajar gitu kan. Lebih paham kan. Bang Boy. Nah, sekarang pada tanya Sekarang Ya. bagus Thailand ya? ah iya, karena rajanya turun tangan. Kalau di Thailand rajanya nggak mau keluar duit. Kalau di sini kan banyak yang harus baru mau keluar gitu kan. Ya nggak tahu lah pokoknya itu kan. Berarti bisa jadi harapannya nanti integrate selain pasar, taman, tempat Edukasi, lomba, iya. edukasi juga ya. Iya, tempat pariwisata itu yang penting. Jadi sentral burung di Indonesia itu ada di sini, gitu maksudnya. Ya. Cita-cita, mohon doanya aja lah. Ya, Bisa tercapai. mudah-mudahan pemerintah bisa merealisasikan ini ya Pak ya. Amin, 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 amin. Terima kasih Pak. Iya.